Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa dari Radio Misteri Indonesia. Saya akan membagikan 3 cerita misteri, di mana ceritanya yang memiliki unsur kejanggalan yang mistis. Oke, langsung saja ceritanya kita mulai dari yang pertama. Oke, di sini ada cerita dari Mas Yadi, di mana Mas Yadi pernah tersesat di hutan alas roban pada tahun 2000-an. Seperti apa kisahnya? Ceritanya mulai dari sini. Libur kuliah sudah tiba. Aku dan ketiga temanku memutuskan untuk berlibur ke Jogja. Sebut saja ketiga temanku ini Koko, Andi, Ubay, dan aku sendiri. Pada hari itu, kami berkemas pakaian dan mempersiapkan keperluan untuk berangkat menuju Jogja besok pagi. Kami berencana naik mobilnya ayah Andi. Mobilnya sih emang tua, keluaran tahun 98-an ya. Tapi kendaraan ini pernah dibawa ke Padang, cukuplah buat ketimbang perjalanan menuju ke Jogja. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar pukul jam 4 pagi, aku mempersiapkan semua segala macam yang diperlukan. Dan saat jam setengah 5, aku pun berpamitan kepada kedua orang tuaku dan kemudian menuju rumah Andi. Setelah sampai rumah Andi, ternyata Koko dan Ubay sudah siap sejak dari tadi. Andi memanaskan mobil sebelum berangkat, dan pukul 5 subuh kami mulai berangkat. Selama di perjalanan, kami ditemani lagu dari almarhum Bang Benyamin. Karena liriknya yang lucu sehingga melunturkan rasa kantuk kita berempat. Kita bisa nggak sebelum gelap sudah lewat alas roban? Tanya Koko memulai pembicaraannya. Wah, gak bisa, mobilnya aja begini, sahutku sambil menahan tawa. Di mobil bokap lu cangkok mesin Ferrari aja. Celetuk Ubay yang sedari tadi diam. Cangkok mesin Ferrari? Mesin Ferrari juga ogah nempel di mesin mobil bokap Andi. Hahaha. Timpal Koko sambil tertawa meletek Andi. Ah, sialan lu, gini-gini juga nih mobil banyak jasanya bagi keluarga gue, jawab Andi. Udahlah, kalau nggak ada mobil ini, kita nggak bakalan bisa berlibur gratis tahu, sahutku. Gratis? Maksud lo bensin gue semua, ujar Andi yang terlihat kesal terhadap temannya. Enggak lah, kan bensin kita patungan, jawabku. Ngomong-ngomong, alas roban lumayan ngeri Andi. Timpalku yang duduk di depan samping Andi yang sedang mengemudi. Ya denger-denger sih ngeri alas roban. Kalau kita lewat selatan aja gimana? Tanya Andi kepada Yadi. Kita tuh udah di Pantura, mau lewat selatan bagaimana? Muter lagi, jauh dong, jawabku. Oh, ya sudah kalau begitu, ujar Andi. Pukul 5:30 kita sampai di depan jalan alas roban. Kita sholat aja dulu gimana? Nanti habis maghrib baru kita jalan lagi. Sambil nunggu azan maghrib kita ngopi aja gimana? Ujar Ubay yang sedari tadi diam. Boleh tuh, gue juga capek banget dari tadi nyetir, jawab Andi. Lalu kami memutuskan untuk ngopi di warung terdekat. Tak lama terdengar suara azan maghrib. Kita berempat pun sholat. Setelah sholat maghrib, kami mulai bergegas untuk siap-siap melewati alas roban. Yusuf, lu yang bawa nih, ujar Andi kepadaku. Lah, kok gue? Ngeri, jalannya kelak-kelok, Di, jawabku. Gue mau istirahat sejenak, nanti kalau udah lewatin jalan ini, gue yang bawa sampai Jogja, balas Andi. Kami pun menunggu mobil lain yang ingin melewati alas roban. Tak lama kami menunggu, ada beberapa mobil yang lewat.
dan kami pun mengikutinya. Hujan yang cukup deras menemani kami selama perjalanan. Selang beberapa menit, jalan mulai berkelok-kelok dan banyak turunan yang curam. Pandangan hanya beberapa meter karena tertutup kabut dan hujan. Kami berjalan beriringan dengan mobil lainnya. "Sof, gak usah nyelip. Kita ikutin mobil putih itu aja," ujar Andi. "Oke," jawabku. Ah, jalan kayak keong lu, Suf. Celetuk Ubay yang sedari tadi diam. "Gila lu, Bay. Lu lihat jalan kelok-kelok begini, lu minta yang cepet. Bisa turun ke jurang tuh kita," sahutku. "Buset, Ini hutan serem banget ya. Semoga aja mobil tua bokapnya Andi ini gak mogok. ujar Koko yang sedari tadi diam. Kalau mogok, kenapa kok? Lu takut ya? Bukannya bapak lu setan? Celetuk Ubay yang menanggapi perkataan Koko. Lu kali Bay, moyangnya iblis. Sahut Koko terlihat kesal. Hahaha, anaknya setan marah. Sahut Ubay sambil tertawa. Aku pun ngerem mendadak. Tiba-tiba di tengah jalan ada pertigaan dan kami tertinggal dari iringan mobil yang lainnya. "Lah, kok ada pertigaan sih?" tanya Andi keheranan. Lah, kok bisa? Mobil yang lainnya pada kemana? Sahut Koko. "Terus kita jalan kemana nih?" tanyaku. Mobil yang kita ikutin tadi ke arah mana, Suf? Tanya Ubay. "Wah, gue nggak tahu. Tadi sih lu pada bercanda mulu," jawabku. "Ya udah, kita ke kanan aja," ujar Andi. Terlihat Koko dan Ubay pun mulai ketakutan dan berkeringat dingin. Kami pun sepakat belok ke kanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba musik yang kami dengarkan mati mendadak dan menyusul lampu mobil kami padam. "Suf, kok lampunya mati?" tanya Andi keheranan. "Gak tahu kenapa nih, tiba-tiba mati. Ya udah, kita jalan pelan-pelan aja," ujarku. Lagi-lagi aku ngerem mendadak karena teriakan Ubay. "Ada apa sih, Bay?" tanyaku kaget. Lihat jalan depan coba. Buntu atau apa? Tanya Ubay. "Ya udah, gue sama Ubay ngecek," ujar Andi. Andi dan Ubay turun dari mobil untuk memeriksa. Dan ternyata, bila tadi aku tidak mengerem, maka habislah kami. Ternyata di depan kami itu jurang yang sangat curam. "Bay, untung lu tadi teriak," ujarku kepada Ubay. Ya udah, slow aja, Suf. Kita mundur balik ke pertigaan tadi dan lebih hati-hati lagi, ujar Ubay. "Oh, oke," jawabku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba musik dan lampu mobil kami tiba-tiba menyala kembali. Dan dari kejauhan tampak sebuah rumah dengan lampu kuning 5 watt. Kami pun berencana mampir untuk mencoba menanyakan jalan keluar dari hutan ini. "Bay, Andi, coba lu tanyain ke pemilik rumah itu, kita ke arah mana?" ujarku. Ubay dan Andi kemudian bergegas menuju rumah tersebut. Terlihat dari kejauhan, seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut. Lalu Ubay dan Andi menghampirinya. Tak lama mereka pun kembali ke mobil. "Apa katanya, Ndi?" tanyaku pada Andi. "Anak itu cuma diam. Pas gue tanyain jalan keluar dari sini, dia cuma ngeliatin gue doang," jawab Andi. Dalam rumahnya juga kosong, nggak ada barang-barang. Yang ada cuma lampu 5 watt doang, sahut Ubay Terus bapak-bapak yang nyapu di rumah tadi, gue tanya diem aja. Timpal Andi menanyakan kepada Ubay. Iya, kayak nggak punya sopan santun, Sahut Ubay. Bapak-bapak lagi nyapu. Udahlah, kita berdoa aja, ujarku. Saat kami ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mobil kami tidak bisa di starter. Kemudian kami coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Tak lama, bapak dan anak di rumah yang tadi berjalan melayang ke arah mobil kami. Koko yang ketakutan pun berteriak-teriak. Kami berkeras membaca ayat suci Al-Quran. Dan tak lama rumah itu menghilang menjadi hutan belantara dan sosok bapak dan anak kecil tersebut lenyap. Aku coba starter lagi dan ternyata bisa. Saya langsung tancap gas dan kemudian kami sampai di pertigaan tadi. Kita ini lewat mana? Tanyaku. Sudah, lewat mana saja, yang penting sambil baca doa, jawab Andi. Aku pun kembali ke jalan pas menuju masuk ke alas Roban. Tak lama aku pun melihat keramaian mobil. Aku konsentrasi penuh supaya tidak tersesat seperti tadi. Akhirnya pukul 12:30 malam kami semua keluar dari alas Roban dan kami memutuskan untuk beristirahat di warung kopi. Pengalaman tergila baru kali ini, ujarku. Allah Akbar. Allah masih melindungi kita semua, sahut Andi. Kenapa, Dik? Gangguan ya di alas Roban? Tanya ibu warung. Iya bu, sangat mengerikan menurut kami, jawab Andi. Iya, bukan kalian saja yang beristirahat di warung ibu dengan raut wajah ketakutan, tapi banyak pengendara lainnya yang senasib seperti kalian. Banyak berdoa bila lewat situ. Jangan berpaling pandangan, fokus lihat jalan, ujar ibu warung. Iya bu, saya kira cuma kami saja, ujarku. Enggak, Dek, pengendara lain juga sering mengalaminya. Ayo kopinya diminum, dingin ge, ujar ibu warung. Iya bu, terima kasih. Oke, itulah cerita pengalaman dari Mas Andi. Terima kasih buat Mas Andi yang sudah berbagi pengalaman. Oke, lanjut saja ke cerita yang kedua. Kali ini ada cerita dari Mas Imron, di mana Mas Imron berbagi pengalamannya yang pernah menemui tukang sate tanpa kepala. Oke teman-teman Radio Misteri Indonesia, seperti apa kisahnya? Ceritanya mulai dari sini. Cerita ini tersebar saat saya masih kelas 3 SMP. Pada saat itu ada cerita tentang penjual sate tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam akan terlihat tukang sate berkeliling itu. Salah seorang tetangga saya, sebut saja nama dia Rodi. Dia pernah bertemu langsung dengan tukang sate keliling itu. Suatu malam, tepat jam 12 malam, Rodi melihat tukang sate keliling itu berkeliling di lingkungannya. Menandakan ada sebuah tukang sate yang sedang berjualan malam hari. Sebenarnya Rodi sudah mengetahui kabar tentang penjual sate tanpa kepala itu. Cuman entah kenapa, pada malam itu dia seakan baik-baik saja. Ingat akan kabar seram tersebut, mungkin karena lapar, jadi otaknya nggak jalan. Seketika tukang sate itu berjalan ke arah rumah Rodi. Dan ketika itu tukang sate itu berhenti tepat di depan rumah Rodi. Rodi pun menghampirinya untuk membeli sate tersebut. Mas, beli satenya 1 kodi, sambelnya dipisah, ucap Rodi sambil mencari sendalnya. Begitu selesai memakai sendal, dia hanya melihat gerobak sate, namun tidak ada tukang satenya. Bulu kuduk Dodi sudah mulai merinding. Dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh di kampungnya. Dan ketika menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke dalam rumah. Namun tepat di belakangnya, terlihat sosok tubuh tanpa kepala
sedang memegang kipas dan satenya. Saat itu juga Rodi pun berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termasuk ayah Rodi sendiri. Namun ketika warga telah berkumpul, Rodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dan tubuh bersimbah keringat. Setelah beberapa jam, Rodi pun siuman karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Akhirnya Rodi pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang melihat tukang sate tersebut. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa ada sih tukang sate tanpa kepala tadi? Oke, saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan dengar dari sumbernya. Menurut cerita tetangga saya, sebut saja namanya Pak Ali. Dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang sate tadi. Menurut beliau, tukang sate itu biasa lewat di gang dekatnya rumah Pak Ali. Penjual sate itu sebenarnya orangnya baik, ramah, dan sopan. Dan satenya pun sudah terkenal enak, ucap Pak Ali. Mendengar itu, saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Suatu hari kala, hari sudah hampir maghrib, jalanan udah sepi. Lewatlah tukang sate tersebut. Itu mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang dekat rumahnya Pak Ali, tukang sate tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinin sate 2 kodi. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya bayar, tapi malah maksa minta duit. Karena tidak mau menyerahkan semua hasil dagangannya, si tukang sate pun melawan. Jadilah perkelahian. Namun karena jumlah premannya, akhirnya si tukang sate itu pun tak berdaya. Dia dibunuh dengan kejam, kepalanya dipotong dan semua uangnya dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang melihatnya banyak yang hanya diam dan teriak-teriak agar orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib, mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang sate tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan. Ya, itulah pengalaman dari Mas Imron. Terima kasih untuk Mas Imron sudah berbagi pengalaman di Radio Misteri Indonesia. Sekarang kita lanjut saja ke cerita yang ketiga, sekaligus ini cerita yang terakhir. Di sini ada cerita dari Pak Rudi, di mana Pak Rudi berprofesi sebagai supir ambulans. Dia mengalami hal kejanggalan pada saat melakukan pekerjaannya. Pengalaman ini terjadi di tahun 2000-an. Seperti apa kisahnya? Teman-teman Radio Misteri Indonesia, ceritanya mulai dari sini. Beliau ini bekerja sebagai sopir mobil ambulans di salah satu rumah sakit cukup terkenal di daerah Bandung. Siang itu, seperti biasa, beliau dan teman-teman sesama sopir sedang bercerangkama di barak ambulans. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ada panggilan dari kantor. Ada sebuah kecelakaan mobil yang terjadi. Dengan sigap, Pak Rudi berangkat ke TKP. Di TKP, beliau langsung mengambil alih pengangkutan korban, yang kebetulan korban tersebut telah tewas di daerah tempat keadaannya yang mengenaskan. Korban segera diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi sesuai menjalankan tugas. Pak Rudi mencuci ambulan tersebut dari luberan darah korban. Pak Alip mengetahui bahwa jika kurang bersih dalam membersihkan darah korban, maka jin setan yang menyerupai korban akan muncul dan menakutinya. Siang pun berganti malam.
Karena kelelahan, Pak Rudi memutuskan istirahat dan tidur sejenak di mobil ambulans. Namun sesuatu yang tidak beliau duga terjadi. Ketika beliau mulai tertidur, beliau merasakan di jok belakang tempat menaruh korban tadi ada yang menempati. Padahal beliau di mobil ambulans tersebut sendirian. Jok belakang yang berisik membuat Pak Rudi gelisah. Pak Rudi memutuskan untuk mengintip dari kaca belakang kursi pengemudi. Di mobil ambulans, jok pengemudi dengan jok belakang dipisahkan sekat, namun terdapat kaca yang memungkinkan sopir untuk bisa melihat ke jok belakang. Setelah melihat ke belakang, alangkah terkejutnya Pak Rudi. Di jok belakang beliau dia melihat korban kecelakaan yang siang tadi beliau angkut, tengah terbaring dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sosok lelaki dengan kepala pecah mengeluarkan cairan otaknya. Darah segar mengalir terus tanpa tangan dan dia meminta tolong. Refleks, Pak Rudi segera keluar dari mobil dan menuju ke barak teman-temannya. Dengan tubuh gemetaran dan merinding, tanpa berkata-kata lagi, Pak Rudi segera tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Paginya, Pak Alif memeriksa mobil ambulans kembali. Ternyata masih ada beberapa tetes darah yang mengering di bawah tempat duduk kru ambulans. Pantas saja tadi malam diganggu karena darah dari korban masih ada, pikir Pak Rudi. Ya, itulah cerita pengalaman dari Pak Rudi. Terima kasih untuk Pak Rudi yang sudah berbagi pengalamannya di Radio Misteri Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Oke, buat teman-teman barangkali ada yang mau berbagi pengalamannya, bisa kirim di radiomisteri-indonesia@gmail.com. Oke, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri selanjutnya. Saya Mahesa dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.